Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah 2026. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9 dalam masa Prapaskah. Tema renungan kita hari ini adalah identitas baru dalam pelukan Bapa. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini Tuhan memasuki hari yang ke-9 di masa Prapaskah. Kami mau belajar untuk terus semakin mendekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami diisi oleh firman Tuhan yang boleh menuntun langkah kami dan juga menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dalam budaya Tionghoa, ada satu hal yang sangat dihindari oleh anak, yaitu disebut oleh orang tuanya sebagai anak yang tidak berbakti atau pu hao. Sebab sebutan itu menyatakan bahwa anak tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban moral, seperti tidak menghormati atau tidak merawat orang tuanya. Tapi ada banyak orang tua tidak akan sampai menyebut anaknya pu hao, karena sebutan itu menistakan anaknya dan bahkan kutukan untuk anaknya. Kalau kita membaca kisah tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, maka kita akan menemukan nuansa seperti itu. Bukankah anak bungsu ini sesungguhnya adalah anak yang tidak berbakti? Sebab saat ayahnya masih hidup, dia sudah meminta hak warisan untuk kepuasan nafsunya. Hal ini bukan hanya sekedar urusan harta, melainkan juga terkait dengan relasi keluarga. Dengan meminta hak waris, maka dia sedang menyatakan bahwa dia tidak lagi menjadi bagian kehidupan ayahnya. Itu sebabnya dalam ratapannya saat kelaparan dan penderitaan yang dialaminya, dia menyatakan kesadaran bahwa dirinya tidak lagi layak disebut sebagai anak oleh ayahnya. Kesadaran bahwa dia tidak pantas disebut anak inilah yang membuat dia menempatkan dirinya sebagai orang upahan. Hal yang menarik adalah bagaimana sikap bapaknya. Saat dari kejauhan ia melihat anak bungsunya datang, maka segera ia berlari menghampiri anaknya karena belas kasihan. Ia menyaksikan kondisi anaknya yang lusuh dan tanpa berpikir panjang, ia segera memeluk anaknya dalam kasih. Dekapan sang ayah ini adalah isyarat penerimaan apa adanya. Meskipun tubuh anaknya kotor dan berbau, namun itu tidak pernah memisahkan dia dari anaknya. Dekapan ayah hendak menyatakan bahwa kamu bukanlah hamba, namun anak. Anak bungsu itu sudah mendapatkan pemulihan bapaknya melalui pelukan kasih Bapa. Dalam kehidupan kita bisa saja berbuat atau terjerat dengan dosa yang sedemikian dalam, dan karena itu kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan.
Namun ingatlah bahwa kita tetap berharga di matanya. Tangan Tuhan tetap terbuka atas kita yang menyadari dan menyesali segala dosa dan salah. Keberanian untuk datang mendekat inilah yang harus kita perbesar dalam diri kita. Sebab tidak jarang kita ragu akan kasih dan kemurahan Allah. Sebab kita sadar betapa besarnya dosa kita. Perasaan bersalah dan tidak layak memang seringkali menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan karena kita malu hati. Namun hati-hati, hal ini bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab saat kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan merasakan ketidaklayakan kita, justru disitulah kita akan merasakan dekapan kehangatan kasih Allah. Dalam dekapan kasih-Nya yang hangat, hubungan kita dipulihkan sebagai anak Allah. Pernyataan Bapa dalam kisah anak yang hilang dalam ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat ini juga akan dikenakannya kepada kita. Karena itu, seberapa besar dosa kita, datanglah kepada Tuhan dalam pertobatan dan nikmatilah dekapan hangat kasih Bapa yang memulihkan kita. Amin. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing secara pribadi. Sudahkah saya membereskan dosa-dosa saya dengan Tuhan? Sudahkah saya mengakui, menyesali, dan bertobat? Marilah kita membuat komitmen untuk setiap malam memeriksa diri kita untuk menemukan apakah ada dosa yang telah kita lakukan hari ini. Dan ketika kita menemukannya, mari kita akui, sesali, bertobat, dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami tentang siapakah Engkau. Terima kasih ketika Engkau menyatakan bahwa tangan-Mu selalu terbuka bagi kami dan siap mendekap kami dalam kehangatan kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati.